Wendy, are you okay? Apa? Aku punya kantong ya. Apakah menghibur kamu? Aku punya sesuatu untuk kamu di kantongku. Enggak, kantongnya di lu, tapi Doraemonnya duduk di belakang. Gimana sih? Pak, tapi gue beneran punya sesuatu. What? Ini ada sebuah surat. Silakan dibaca. Suratnya spesial untuk Kak Wendy. Silakan dibaca. Enggak deh kayaknya. Kapan sih? Enggak deket juga kok sebenarnya. Waktu ayah berharga. Kan juga kalau di wawancara bilang. Seorang anak kecil menghampiri ayahnya yang masih sibuk di meja kerjanya. Sang ayah berkata, "Kok belum tidur, Nak?" Kemudian si anak menjawab, "Ayah sibuk terus, bahkan sampai malam." "Ayah dibayar berapa sih?" "Kok kamu nanyanya kayak gitu? Memang kenapa?" kata sang ayah. Si anak pun menjawab, "Ya nggak apa-apa, aku mau tahu." "Sudah sana tidur, ayah lagi sibuk nih. Ayah buru-buru. Pekerjaan ayah harus selesai secepatnya." Jadi kamu tahu kan, waktu ayah sangat berharga. Sang ayah menahan emosinya. "Iya, makanya ayah digaji berapa?" kata si anak lagi. "Ayah dibayar 500.000 per hari, mahal kan? Makanya ayah nggak mau bikin bos ayah kecewa karena kerjaan ayah nggak selesai. Sudah sana kamu tidur." Nada bicara sang ayah pun mulai meninggi. Si anak akhirnya pergi. Tapi sekitar 10 menit kemudian, si anak kembali lagi dan menyerahkan sejumlah uang kepada ayahnya. "Buat apa ini?" kata ayahnya heran. Si anak pun berkata, "Ini hasil tabunganku. Jumlahnya 520.000. Kata ayah, waktu ayah sangat berharga. Jadi aku ingin membeli waktu ayah 1 hari. Agar ayah bisa bermain denganku." Sang ayah kaget dan tersadar akan kesalahannya. Sang ayah pun memeluk anaknya dan berkata, "Simpan uangmu, Nak. Sekarang kita tidur sama-sama yuk, biar besok kita bisa bangun pagi dan main seharian. Maafkan ayah ya, Nak." Dan pemirsa, sekarang kita ngobrol sebuah tayangan. Apa sih pendapat anak-anak tentang ayah? Ayah itu orangnya galak nggak? Galak. Dede galak nggak ayahnya? Enggak. Oh enggak. Terus kalau suka main sama ayah main apa? Main Thomas. Main Thomas. Kakak? Main Lego. Main Lego. Terus ayah suka beliin kakak sama dede mainan apa? Lego. Lego. Oh kalau di kakak? Beli dede baik. Oh mau beli dede baik. Tapi ayah orangnya baik ya? Baik nggak? Kakak sama dede sayang nggak sama ayah? Sayang. Sayang nggak? Kalau gitu bilang dulu sama ayah, I love you ayah. I love you ayah. Dede? Ayah itu ayah. Ye, muah gitu, muah. Ada siapa tuh? Aduh, dia acara apaan sih? Sekarang Ayu. Gua udah sangar loh. Saya tahu Bapak sangat kumisan. Ada anting. Nih, sekarang sengaja nih kita suruh Ayu, Audi, Kak Oki buat nonton. Mau ngomong apa? Buat kakak sama dede. Maafin ayah, karena walaupun sebenarnya waktu ayah banyak buat kalian, tapi kayaknya ayah nggak manfaatin dengan baik buat main sama kalian. Maafin ayah. Kalian lebih banyak menghabiskan waktu sama Mbak. Maafin ayah juga. Ayah belum bisa memberikan yang terbaik buat kalian.
maafin ayah juga dan bunda. Kalau kalian kadang-kadang lebih memilih untuk bermain bukan sama kita berdua, karena memang salah kita berdua. Buat bunda, jagain anak-anak kita di rumah. Kalaupun ayah memang masih belum jadi ayah yang baik, minimal bunda bisa menjadi ibu yang terbaik buat mereka berdua. Love you, superwoman, supergirl, dan my superboy. Love you. Kasih tepuk tangan buat Wendy. Kalau tadi mungkin Anda melihat gerar air mata di curhatan hati perempuan, sekarang curhatan hati Wendy. Nah, tapi sebenarnya bukan Wendy sih. Iyalah. Karena tema hari ini adalah vitamin A untuk anak. Iya. Vitamin A kali ini bukan vitamin A yang bagus untuk mata, wortel. Ini ada tamu saya sudah ada. Wen, hapus air mata lu, malu ah Wen ah. Iya. Tapi vitamin A-nya adalah ayah. Wen, hapus dulu air matanya. Salah. Mbak Mona. Waalaikumsalam. Kok tumben datang sama si kecil? Aku boleh nggak numpang duduk-duduk manis Oh, di boleh, sini? boleh, boleh. Lagi nungguin suami. Suami, gue lagi nungguin Indra. Oh gitu. Katanya mau datang. Hai, apa kabar? Kenapa matanya bengkak? Pecolok sama Cipan. Tadi pecolok. Nggak kelihatan kan abis nangis? Nggak kelihatan ya? Abis nangis emangnya? Enggak, cuman maksudnya kalau mata kayak gitu kamu nggak nyangka dia abis Enggak, nangis kan? nggak Enggak lah. nyangka. Aku Enggak ya? pikir Enggak lagi lah. ketawa abis ketawa girang. Oh Enggak. iya bener. Dari kesini naik sepeda ada yang masuk ke mata jadinya Oh, agak-agak. gitu. Itu dia pas naik sepeda ke sini kan belakangnya truk isinya kerikil. Waduh, Makasih ya. Jadi saya bantuin Pak. Iya, makasih. luar biasa perjuangan. Tapi ini mumpung ada Mbak Mona ya, kita langsung ngobrol aja sekalian karena aku tahu Mbak Mona ini adalah salah satu ibu dari 3 anak yang sangat-sangat peduli dengan yang namanya parenting. Ya, karena pernah mengalami kegagalan mengasuh anak juga. Maksudnya baik gitu ya. Tapi kok jadinya malah baik-baik. begini? Malah anaknya jadi marah terus. Kata aku nggak suka punya ibu kayak bunda. Bunda galak, suka marah-marah gitu. Davina waktu itu anakku yang pertama umur 6 tahun. Pernah ngomong gitu, makanya aku sempat terhenyak. Kayaknya gue kurang ilmu nih ya. Jadi nyari-nyari ilmu. Terus mulai diterapin sama anak-anak, hubungannya jadi jauh lebih baik sekarang. Nah, cuman kadang-kadang kesadarannya entah kenapa selalu yang berusaha untuk mencari solusi adalah ibu. Ya mungkin karena ibu lebih banyak, kalau aku sih lebih banyak di rumah daripada Indra. Ya biasa lah ya, Indra kan cari nafkah. Aku juga walaupun ibu pekerja tapi kan pekerjanya Diatur sendiri waktunya ya. Iya, dan anak-anak juga kayak misalnya lagi syuting bisa Nalanya ikut gitu. Nanti pulang udah kelar syuting yang satu, jemput Raka sekolah, Rakanya ikut ke lokasi. Nanti udah sore mereka pulang, aku lanjut syuting. Jadi emang intensitas pertemuannya tetap lebih sering sih dibanding Indra. Indra kan nggak mungkin tuh lagi meeting sama klien bawa anak-anak, lebih nggak mungkin gitu. Tapi dalam menentukan apapun masalah anak-anak sebenarnya berdua atau Berdua dong, berdua banget. Mengasuhnya, mendidiknya berdua juga. Cuma kan ya Indra mungkin karena kewajibannya sebagai ayah harus bekerja gitu. siap. Oke, tapi nanti kita akan cari tahu. Misalkan dari 100% waktu yang dimiliki oleh Indra, berapa puluh persen yang dia bagi untuk pekerjaannya, berapa puluh persen yang dia bagikan untuk keluarganya. Nanti kita akan cari tahu jawabannya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas sana bahas ini. Aku hanya memanggilmu ayah di saat aku kehilangan. Pemirsa Basa Basi, tolong luangkan waktu Anda untuk nonton karena menurut saya ini penting sekali. Kita lagi ngebahas soal vitamin A. Kenapa tiap kali gue mau ngomong vitamin A ini ada bel yang pencet sih? Enggak, pertanyaan gua vitamin A itu apa? Vitamin ayah atau vitamin alay? Vitamin ayah. Oke, nggak boleh teriak-teriak, santai. Saya kenapa bawaannya agak emosi, maaf ya Bu ya. Oh, gitu ya, hari Emang ini. emosinya Iya, sorry Bu. Nah, Ibu, suaminya datang. Ternyata kita itu nggak jauh juga ya rumahnya. Nggak jauh emang. Apa kabar Pak? Cuman apa Ih, kabar? anak muda sekali ini Tuh, penampilannya. ABG tetap. Bapak Jiwa lagi anak ini, 3 tapi jiwa masih SMA. lagi puber kedua ya? Jangan gitu jangan. Baru ke 4. Nah, kalau gitu, nih mumpung ada suaminya langsung aja nih kita tanya. Ini kan kita lagi pengen ngebahas kalau ternyata tuh peran ayah itu sangat
sangat penting dalam mendidik anak? Iya, tadi kan pertanyaannya berapa persen Dari 100% waktu yang dimiliki oleh suamimu. Kalau misalnya kita memprioritaskan anak-anak dan keluarga, rasanya ada aja cara untuk hadir terus di tengah-tengah anak. Aku sih berterima kasih banget punya suami kayak Indra yang luar biasa. Dia udah set tuh hidupnya. Kayak misalnya gini, aku kantornya mau deket rumah biar nggak habis waktu di jalan. Terus aku mau begini begitu supaya lebih banyak kemungkinan bertemunya dengan anak-anak. Jadi ya sebenarnya intensitas pertemuannya cukup sering. Kayak misalnya makan siang bisa tuh dia pulang dulu karena memang kantor Ya, paling jaraknya 5 menit kali ya. 5-10 menit lah. Kalau naik mobil gitu ya. Bisa pulang dulu, terus bisa tuh jemput Raka ke sekolah karena kan pas jam makan siang tuh. Iya. Terus abis itu dia balik lagi ke kantor. Jadi intensitas pertemuannya cukup tinggi sih sebenarnya kalau dibanding ayah pekerja lainnya kan Iya, ya. karena kan memang aktivitas aku baru mulai itu biasanya di atas jam 9. Jadi biasanya pagi itu masih sempet tuh mandiin anak-anak gitu. Mandiin anak-anak gitu ya. Apalagi kalau udah hari Sabtu sama Minggu, udah pasti dua anak itu si Raka sama Nala aku yang mandiin gitu. Oke. Nah, ini mungkin ada penonton yang nonton skeptis. Enak dia bisa ngatur waktu seperti itu. Kebetulan deket, kebetulan ini. Apakah memang secara kebetulan terjadi atau memang Sudah di-set dipikirin? dari awal? Udah di-set semua. Sebenarnya apa ya? Dari awal sih memang aku itu udah harapan cita-cita lah. Dari dulu itu aku pengen punya bisnis sendiri gitu ya. Terus udah gitu pengen kantor itu sama rumah deket gitu. Jadi kualitas dan kuantitas sama keluarga juga lebih banyak gitu. Jadi bisa waktu bisa diatur. Aku sendiri yang atur kayak gitu tuh. Dan harapan itu alhamdulillah tercapai gitu. Dan memang sih sebenarnya frekuensi pertemuan antara terutama bapak ya, ayah sama anak itu lebih pentingan kualitasnya sebenarnya. Maksudnya kalau sering-sering ketemu juga kalau Kalau tiap didiemin minggu anaknya gitu nggak percuma ya. Banyak loh, apalagi ya memang seperti yang kita tahu ya bahwa di terutama kota-kota besar itu fatherless itu sangat Ya. Sangat sering terjadi sangat sering Sosok terjadi sama ayahnya sih anak-anak. ada nih, ada. Iya, tapi kadang-kadang dia sibuk dengan kesibukannya sendiri. Yang aku banyak belajar dari Indra adalah ketika dia hadir bersama anak, dia hadirnya sepenuh hati, selalu menyediakan telinga berhati untuk mereka, selalu mau main sama-sama, bukan ada di sebelahnya anaknya main dia nonton atau ngapain ya, tapi memang main bersama-sama dengan mereka gitu, lahir dan batin. Jadi bukan cuma secara fisik aja, tapi juga menjalin hubungan hati lah sama anak-anak gitu. Itu yang kadang-kadang sulit juga kan, karena memang kalau gue pribadi juga masih ngejalanin ini, kadang-kadang masih di sebelah anak gue tapi sibuk sendiri Proses juga. sih, Wen. Dulu juga gitu bener. ya kita ya. Dulu anak pertama, bener-bener Davina itu sama aku bener-bener gak deket gitu. Bangun tidur disamperin bapaknya, selamat pagi Lari. Davina morning. Pergi Aku mau lihat Yanda. bunda gitu. Aku mau sama bunda Proses aja. Wah, itu dia memang. shock banget gitu kan. Dari situ Kok sih gini? memang Tertampar ya pertama. sebagai ayah ya. Aduh, itu bener-bener kan kita pingin gitu ya, Kayak kalau di melakukan film-film sesuatu kan lah. ayah gitu ya, dipeluk ya Slow nggak sih? motion gitu kan. Oh, ini Slow enggak motion. begitu. Nih main. Enggak, aku nggak mau sama Yanda sama Bunda gitu. Diusir. Oke, sekarang Davina umur berapa? Sekarang 12. Mau 12. Nah, 12 itu berarti sudah mulai ke ABG lah ya. ABG remaja. ABG. Nah, itu gimana tuh sekarang? Maksudnya setelah dari Nah. kecil tidak terlalu dekat, kesulitan nggak sekarang? Kita sempat minta maaf ya. Iya, kita sempat Minta minta maaf. maaf. Terus dan juga salah satu yang kita lakukan adalah kita banyak belajar lah, mencari. Jadi gini, sebenarnya banyak kita tuh jadi orang tua itu kan gak ada sekolahnya ya. Jadi disinilah saatnya kita banyak belajar dari pengalaman juga. pengalaman, Dari sharing, masukan orang lain. dari masukan dari orang lain, banyak lah kita belajar gitu. Jadi dari situ kita berdua sepakat untuk benar-benar memperbaiki. Jadi setelah waktu itu pernah ikut seminar parenting dan tertampar, aku duduk sama Davina, terus aku cerita bahwa ternyata bunda banyak salahnya loh, Min. Iya. Aku minta maaf ya, dulu sempat marahin kamu. Dia malah cekikikan tuh ketawa, lucu banget sih bunda kok begitu. Iya, harusnya tuh bunda nggak marah-marah, nggak ngomel-ngomel. Yuk kita Bangun lagi, bunda memulai mau dari belajar awal. dari awal, minta maaf sama Davina, kita menjalin hubungan lagi dari awal Iya. gitu. Dan aku minta izin loh sama Davina untuk cerita, share ini ke orang lain. Tapi merasakan ada bedanya nggak pada saat begitu
sosok ayah lebih dekat dengan si anak sama yang jauh? Ngerasa nggak, kan ada 3 anak Beda. nih? Emang berasa beda banget sekali. Beda banget. Davina tuh adalah sisa-sisa masa lalu ya. Memang masa lalu kita ke Davina juga nggak terlalu oke dulunya. Jadi sekarang tuh kalau bapaknya panggil, padahal sih cuma mau ajak nonton TV misalnya, Mima, Masih agak dia udah canggung gitu. ada apa nih? Mau diapain Iya. nih gue? Ada gitunya lah. Oke. Ada Iya, iya, gitunya. iya. Beda sama Raka sama Nala kalau dipanggil, ya Wah, dia langsung. udah terbuka aja, nggak Baik. ada. Nanti kita bakal Apa-apa ngobrol lagi gitu. nih, kayaknya seru juga ya pengalaman karena bintang tamu saya yang ini ada contoh nyata anak pertama yang tidak terlalu dekat, kemudian ada anak kedua dan ketiga. Dan sekarang saya akan panggil pakarnya, pemirsa, ini beliau adalah satu sosok yang sangat luar biasa nih. Buat nunggu jadwalnya di basa-basi ini susah banget ya. Langsung saja beri tepuk tangan untuk Ibu Eli Risman. Halo Ipa, selamat datang kembali. Terima kasih sudah datang lagi. Silakan. Akhirnya datang juga. Nggak apa-apa. Oke. Silakan. Ibu, Wah, ini yang aku bilang salah abis ikut satu seminar langsung guru- minta maaf guru sama besar Davina. kita juga nih. Ini dia Guru guru kita. besar Ibu Eli Risman. Ini guru kita juga ya, Bu Endi ya. Iya. Oke, di waktu yang sangat terbatas, kita akan berusaha untuk bikin pemirsa basa-basi melek kalau ternyata peran ayah itu pentingnya tuh pakai banget. Ya Wendy ya? Sejauh banget, sejauh mana sih Bunda? Dan sejauh banget dong. Wah, ini kok menerawang sih? Kenapa sih matanya menerawang? Banyak yang harus dipelajari beneran deh. Karena kalau saya pribadi kan pengennya memang ya punya mimpi indah, bukan hanya sekedar sukses secara karir tapi secara keluarga. Ya, Kalau buat benar. saya keberhasilan saya ketika anak-anak saya menjadi sesuatu bukan karena keinginan saya juga tapi karena Betul, keinginan betul. mereka. Iya. Nah, Betul. makanya langsung aja deh, emang peran ayah tuh seberapa penting sih? Orang kan selama ini cuma tahu penting-penting, tapi pentingnya tuh sampai seberapa sebenarnya? Ayah yang hadir dalam pengasuhan anaknya itu akan bikin anaknya lebih cerdas, lebih jago membaca, prestasi di sekolah lebih baik, lebih tangguh, lebih pandai bergaul secara sosial, lebih baik hati. Pokoknya serangkaian panjang. Emang kalau ada ibu doang, ayahnya sekali-sekali muncul, maksudnya itu nggak akan bisa sampai segitunya. Oke. Gini ya. Ibu-ibu, nih kantong. Isinya apa nih? Lereng. Batu. Oh, batu. Bukan, tapi bukan batu akik, bukan batu akik. Takutnya nanti diminta dijual ya ibu-ibu ya. Nanti minta Udah pada lagi, nungguin ya. dong. Jadi gitu, kalau jiwa kita ini seumpama seperti kantong dan diisi oleh ayah dan ibunya dengan kasih sayang, cinta, perhatian kedua-duanya genap, maka kantong ini kayak gimana nih Bu nih? Tuh. Kokoh, pedul, padat, kokoh, ya. Tapi kalau ayahnya nggak ada dan kata-kata yang masuk ke dalam jiwa anak kita itu ke dalam kantong jiwanya seperti kantong ini, batu ini isinya kita keluarin. Anggap ini kantong pundi-pundi uang lah ya. Oke, keluarin ini dari ATM tapi bentuknya kayak begini. Keluarin ya, bayar apa? Cicilan mobil. Terus Cicilan bayar uang sekolah rumah. anak-anak ya, cicilan sama semua cicilan deh ya. Terus kirim sama mertua. Terus bayar ini itu arisan, ya kan? Ya enggak? Iya, iya. Iya. Bapak buat beli batu bacaan belum ya? Iya, batu bata sama batu berau. Nah, Jadi gimana nih Bu? Nih kantongnya gimana? Kopong ya. Iya, kosong berongga. Jadi jiwa anak itu kosong berongga karena seharusnya dia padat dari kedua orang tuanya. oke. Jiwa anak jadi kosong dan berongga. Tapi kenapa banyak masyarakat yang tidak menyadari, kenapa kita ngerasa kayaknya baik-baik aja semuanya. Nanti kita bakal bahas pemirsa, nanti kita akan bahas. Tapi Anda akan sangat terkejut kalau Anda tahu fakta kalau ternyata ketidakhadiran ayah itu bisa membawa efek yang sangat buruk untuk bangsa ini bahkan. Betul. Iya. Nanti kita akan cari tahu sebentar lagi, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Dan sekarang kita saksikan sebuah tayangan artis yang hubungannya dekat dengan anak. Ini dia. Pemirsa, menjadi seorang ayah merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Sesibuk apapun, seorang ayah berkewajiban meluangkan waktu bersama anak-anaknya. Begitupun yang dilakukan oleh beberapa selebritis tanah air.
Ayah dari Naja Dewi Maulana ini tidak sekedar memberi nasihat, tapi juga contoh dalam bersikap. Bahkan Arman pun turut terjun langsung dan menanamkan nilai-nilai religius kepada anaknya. Memiliki seorang anak dari Tamara Blezinski merupakan anugerah terindah bagi Mike Lewis. Mike tidak segan-segan meluangkan waktu bersama anak dengan mengajaknya bermain dan jalan-jalan. Meski tanpa babysitter atau Tamara sekalipun, Mike tidak ragu untuk pergi berdua saja dengan Kenzo Leon Blezinski Lewis. Irfan Hakim memang sedang naik daun. Kesibukannya di dunia presenter membuat waktunya tidak banyak terbagi untuk keluarga. Namun hal ini tidak menjadikan Irfan sebagai ayah yang lalai. Setiap waktu senggang, Irfan selalu berusaha memberikan waktu yang berkualitas untuk keempat anaknya. Bahkan demi mengajarkan nilai sosial dan menikmati liburan seru bersama anak, Irfan pernah mengajak keluarganya naik kereta umum bersama-sama. Alia sayang Abah. Nanti kita biasa. Oke, pemirsa itulah tadi kalau anak kecil yang ngomong itu biasa selalu dari lubuk hati yang paling dalam ya. Sekarang jujur. Nah sekarang kita pengen dulu kasih tahu sedikit karena ternyata tadi Bu Eli sempat ngomong kalau ternyata peran ayah itu adalah pondasi yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dibilang kalau Anda merasa kenapa sih negara ini makin bobrok, kenapa sih pejabatnya pada korupsi? Jangan-jangan karena peran ayahnya yang kurang? Ya bisa jadi, ya. Karena saya merefer ulama ya. Ibnu Qayyim mengatakan kalau anakmu nakal, ya, atau kerusakan terjadi, periksa peran ayah. Ibnu Qayyim. Oke. Jadi gitu loh. Kalau anakmu juga nakal atau tidak mendengarkan kata-katamu, sebetulnya yang mentautkan hati kita ini Allah mengikatnya. Ya, Ibu ini trendsetter nih. Ya, Irfan Hakim trendsetter. Ini trendsetter berikutnya nih, orang tua yang hebat kan. Jadi kalau anak kita nggak dekat sama kita, ya, periksa hubunganmu sama Allahmu. Sekarang apakah ayah-ayah mempunyai hubungan yang bagus dengan Tuhannya sehingga anaknya juga bisa terpaut atau terikat dengan dia gitu. Jadi kalau revolusi mentalnya Pak Jokowi dimulai dari membangun peran ayah buat Indonesia. 3 dari 4 anak yang kekurangan ayah atau yang fatherless itu berkemungkinan bunuh diri. 4 dari 5 anak kurang ayah berkemungkinan akan menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Sekarang berapa banyak kalau misalnya ya maaf nih belok, boleh nggak belok? Boleh. Belok ya. Jadi kalau misalnya kenapa saya nggak mau bicara di media tentang begal? Karena saya akan punya suara yang sangat berbeda. Begal itu adalah anak-anak, coba cek ya. 1, bagaimana hubungannya, siapa yang keras dalam keluarganya, anak-anak yang nakal dan sebagainya itu. Kedua, bagaimana hubungan dia dengan ayahnya, baik atau tidak. 3, kapan dia terpapar pada miras, narkoba, dan pornografi. 4, apa hubungannya ketiga hal ini dengan perilaku dia sekarang. Jadi sebetulnya kalau kita bisa menemukan inti permasalahannya dari peran ayah itu tadi, bahwa anak-anak kita yang seperti itu adalah karena kurang vitamin A. Jadi dia dipukul, dicambuk, ditahan, ditelanjangin, atau diterapi. Yang masuk penjara sebetulnya anak itu atau ayahnya. Oke. Karena kita ngeliat dari akar permasalahannya. Iya, Tapi iya, kan sebenarnya apa yang Ibu ceritakan mungkin buat masyarakat tuh masih susah untuk dicerna. Iya. Masa iya sih gara-gara kurang ayah sampai segitunya? Iya. Karena sebetulnya kalau kita tanya kepada saudara-saudara kita yang duduk di sini, bagaimana peran ayahnya dan bagaimana mereka merasa sekarang dia sebagai pribadi, kita akan mendapatkan jawaban. Masalahnya pemerintah mau bikin riset apa enggak?
tentang peran ayah. Dan yang paling menyedihkan sekarang adalah banyak sekali anak-anak lelaki muda kita tidak punya man role model yang proper, yang tepat. Jadi anak laki-laki kita tuh nggak punya peran ayah atau model ayah yang bagus dari media. Coba deh teman-teman yang ada dalam ruangan ini maupun Anda pemirsa, Anda bisa nggak nunjukin siapa man role model yang bagus buat anak lelaki kita? Satu. Kedua, banyakan kita nggak ngasuh anak laki-laki kita berbeda dengan anak perempuan karena kita nggak tahu juga bahwa ternyata anak laki-laki diasuhnya harus berbeda dengan anak perempuan karena otaknya beda. Oke. Iya. Jadi dalam komunikasi aja. Kenapa Pak Indra sudah pulangnya telat? Ya, beliau kadang-kadang nggak tahu bagaimana ngomong sama anaknya. Bukannya nggak tahu, udah habis. Beliau, Windy, itu kalau udah habis syuting sepanjang hari, ya mau ngomong apa, dia tadi kata-katanya cuma tersedia 7.000 Allah kasih. Udah habis di tempat syuting sama di tempat kerjanya. Cipan. Saya, Mona, kita dikasih 20.000 nih ibu-ibu. Makanya ibu-ibu bawel banget. Udah habis 13.000, suaminya pulang dia masih punya 7.000 lagi buat diomongin. Oke. Sebentar, berarti kalau laki-laki cuma 7.000, wanita 20.000. Berarti kalau ada laki-laki yang comel, berarti ada 20.000 ya? Nah terus tapi gimana kalau ternyata memang ayahnya super sibuk? Karena kan gini, Iya, kita tumbuh di benar. masyarakat yang laki-laki tuh harus bisa ngempanin keluarga, kasih makan anak lo, kasih makan istri lo. Itu bagus sekali pernyataannya Cipan. Kenapa? Karena memang kita hanya mengasuh anak lelaki kita untuk sukses secara akademis dan menjadi pekerja. Kita tidak asuh anak kita untuk menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, maka perceraian meningkat 400%. Bikin kita nomor 1 di antara negara Pasifik. Kita nomor 1. Kita harus ngerayain nggak kalau kayak gitu? Kalau nomor 1 kan biasanya bagus. Itu merangkak. Iya, Tapi bagus. selama ini kan kalau saya memang jujur berpikir bahwa yang namanya tugas untuk merawat, mendidik selama kita sebagai pria mencari nafkah adalah tugas dari istri. Saya jadi pengen nyanyi. Hah, mau nyanyi? Apa itu, Bu? Ibu mau nyanyi? Iya. Pakai joget nggak, Bu? Enggak, boleh nggak? Boleh. Ada lagu lama nih ya. Boleh kan ya biar itu sedikit boleh ya. Iya, Tapi dangdutan boleh nggak? Boleh. Ayahku pengusaha, ibu seorang sarjana, hidup mewah, banyak harta, tapi kami tak dapat kasih sayang. Coba kita ganti. Ibuku madrasah, ayah kepala sekolahnya, hidup sederhana seadanya, tapi kami dapatkan kasih sayang. Oke, nanti kita akan bahas nyanyian itu pemirsa. Tapi sekarang gini, oke. Bagaimana kalau ternyata memang sosok ayah tidak bisa didapatkan? Karena mungkin sudah bercerai, sudah terlanjur bercerai. Apa yang harus dilakukan? Sekarang saya akan undang salah satu bintang tamu saya mengalami kejadian ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk Fairuz Rafiq. Cantik dong. Silakan duduk. Ini Di mana? di sini. Oh, di sini. Kalau nggak kita di situ, maaf. Kita main geser-geseran memang di sini karena waktunya terbatas. Kayak diangkut ya. Benar. Udah penuh nih, tarik. Apa kabar, baik? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Nah sekarang sebelum kita ngobrolin soal kehidupan kamu dengan anak kamu, kalau kamu sendiri kalau misalkan flashback ke masa kecil, sosok ayah seperti apa sih? Merasakan nggak adanya sosok ayah yang memang sangat kuat di dalam situ? Justru aku paling deket sama papa, sudah kayak soulmate. Jadinya papa tuh luar biasa, papa tuh sahabat buat aku, kekasih buat aku. Jadi apa ya, musuh juga gitu, bisa jadi Teman musuh berantem teman juga. berantem juga gitu. Jadinya Pokoknya satu paket lah ya. semuanya tuh segala-galanya tuh papa. Nah, yang coba dibangun papa selama mendidik dan membesarkan kamu seperti apa sih? Papa itu ngedidik aku sih pasti landasannya pertama agama ya gitu, dan karena menurut papa kalau kita landasan agamanya kuat, insya Allah yang lainnya itu pasti ikut
ikut baik gitu sih, kayak gitu. Berarti kamu termasuk anak yang beruntung ya, karena sangat beruntung karena punya bisa kekasih merasakan. ayahnya. Betul, betul. Punya sahabat ayahnya. Malah bersyukur deh. Tapi kan sekarang ternyata kehidupan pernikahan kamu tidak berjalan seperti apa yang diinginkan. Iya. Berarti kamu mau tidak mau harus mengalami sebuah peran ganda, yaitu menjadi ayah dan ibu sekaligus untuk anaknya. Sebenarnya bisa nggak sih memang peran ganda itu diambil alih oleh seorang perempuan? Nanti kita akan jawab. Bukan kita yang jawab ya, tapi Ibu Eli yang akan jawab. Cukup ya atau tidak dulu nih Bu, biar orang penasaran. Sebenarnya nggak bisa, sampai kapanpun. Walaupun ibunya wanita yang kuat, superwoman, strong. Tidak sesempurna hasilnya tadi kayak kantong tadi loh, kantong jiwanya nggak akan sekenceng itu. Bisa. Tapi nah, tapinya ini yang bakal kita cari tahu nanti ya Wendy ya. Betul, jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, Bahasa Basi nih. If I could get another change, another walk, another. Oke, pemirsa sekali lagi yang baru aja dengerin, kita lagi ngomong vitamin A untuk anak. Di sini Ya. adalah vitamin ayah. Vitamin ayah. Selama ini kita udah selalu bilang, ingat dari awal basa-basi setiap kali kita ngebahas soal parenting, gagalnya anak, gagalnya orang tua. Tapi entah kenapa kalau ngomongin orang tua di sini lebih diberatkan kepada sosok ibu. Karena apa? Kan ayah cari uang, bagi tugas dong, kan capek cari uang kan masa sampai rumah ngurus anak lagi. Nah, ternyata itu adalah satu hal kesalahan yang sangat-sangat fatal. Sebelum kita ngobrolin itu, sekarang ke Virus dulu. Kamu kan sudah berpisah. Lalu bagaimana untuk tetap menghadirkan sosok ayah kepada anak? Caranya aku nggak boleh egois sih. Gini mas, apapun masalah yang aku hadapin dengan mantan suami aku nggak boleh melibatkan anak aku. Jadi di saat anak aku membutuhkan sosok ayahnya, aku selalu bilang 24 jam Gali mau lihat Vas, aku selalu buka pintu itu lebar-lebar gitu. Jadi ya apapun masalahnya itu orang mau bilang, Vai kok bisa sih lo kayak sahabat sekarang sama Gali? Ya untuk Vas butuh itu. Di saat Vas ulang tahun pun kemarin banyak yang kaget juga, Gali ada dan kita akrab, ya itu untuk Vas, semua untuk anak. Jadi memang sih buat semua teman-teman ya yang udah divorce tapi akhirnya dia nggak bolehin jadi berantem cuma buat anak tuh, kasihan anaknya sebenarnya. Jadi kan dia akan terganggu kan perkembangannya kayak gitu. Tapi sudah sempat ada pertanyaan nggak sih dari buah hati tentang kondisi yang terjadi? Dia cuma masih 3 tahun sih ya, paling cuma nanya, Mami, Dedi mana? Dedi kerja, udah gitu aja. Jadi aku nggak mau kasih tahu sekarang karena dia masih, saat ini dia masih merasa bahwa Mami Dedi ada. Setiap harinya Mami Dedi ada. Kalau Dedinya lagi kerja ya dia tahu dia Dedinya kerja, tapi Mami Dedi ada, selalu kayak gitu. Dan seperti aku saat ini aku pergi, nah yang nganterin sekolah itu Dedinya. Oh, ini sekarang lagi dianterin sekolah sama Dedinya nih. Lucu. Bagus ya berarti ya, karena masih bisa merasakan. Nah, tapi gimana kalau ternyata udah bercerai, hubungannya nggak bagus? Kamu jangan ketemu sama bapak kamu ya, bapak kamu nggak benar tuh orangnya. Wah, ada yang seperti itu. Sabar. Ini kan saya lagi merefleksikan. Iya kan gue cuma ngomong sabar. Enggak kan Gua ada. cuma ngomong sabar. Enggak, soalnya kan aku salah satu orang dari Ya. keluarga yang bercerai, jadi aku tahu gimana Ya. kadang-kadang kita tidak saling dikasih ketemu, atau mungkin tidak bercerai tapi hubungannya memang jauh. Mungkin ayahnya udah dasarnya nggak deket, tinggalnya di luar kota, wah komunikasi makin Sibuk bablas pula. hilang. Iya. Peran ganda bisa nggak sih diambil alih sama ibu? Dari statementnya Cipan tadi itu banyak banget tuh aspeknya. Oh, banyak banget aspeknya? Iya, banyak banget ya. Satu dulu ya. Ya, satu dulu. Satu. Kakak tuh ya kan? Semuanya 4 jam tuh. Bu, Iya. ini semua 1 jam. Terus saya silakan Bunda, apa Iya, satu aspek satu. aja? Yang bercerai itu dulu ya. Iya. Dari sini dulu tadi Faurus sudah mengemukakan Iya. hal yang amat sangat baik, bahwa yang bercerai itu hanya ayah ibu. Anak nggak bisa bercerai dengan salah satu di antara keduanya. Jadi udah bagus banget, walaupun tentulah nanti nggak pernah ada yang sempurna. Jadi bagus statementnya Virus. Saya nggak bisa kalau dirasakan sakitnya di mana, sebelah mana? Sini. Ya kalau dirasakan sakitnya, kita mungkin nggak mau ketemu dan apa-apa. Jadi kita harus berkorban untuk anak karena yang bercerai hanya orang tuanya. Sedapat mungkin tadi anak taunya pada usia yang sudah memadai ya, dan penjelasan yang baik. Sebab anak
saya nggak terlalu jauh tentang perceraian ya, nanti saya masuk ke tempat yang lain. Iya. Kedua gitu loh, bahwa bagaimana dong kalau nggak ada ayah? Dia harus punya substitute, pengganti, ayah pengganti, ya. Jadi misalnya kalau di dalam Islam, Rasulullah dulu itu waktu meninggal, waktu kecil nggak punya ayah, tapi ada kakeknya, terus ada pamannya, ya. Jadi begitu juga kita kalau nggak ada ayahnya, yang namanya otak kiri itu mesti diwakilin di dalam jiwa anak gitu. Jadi harus ada pamannya, ada kakeknya. Kalau nggak ada, oh bu saya di sekitar saya nggak ada siapa-siapa, saya saudaranya jauh. Berarti carilah imam masjid, ya, pendeta di gereja, guru, tapi ngomong dulu sama istrinya. Biar nggak salah paham, bener. Karena kita mau ikut sertakan anak kita dengan anak mereka, laki-laki mereka apabila kita ada kesempatan untuk itu. Yang penting anak harus punya tadi ya role model yang pas gitu loh buat ke jiwa kelaki-lakiannya atau pikiran kelaki-lakiannya. Jiwa kelaki-lakian. Iya, karena anak laki-laki punya anak laki-laki punya nomor dua. Jadi anak laki-laki itu perlu berada sama ayahnya di atas 7 tahun. Di atas usia 7 tahun, anak-anak perlu meniru tokoh sejenis, orang tua sejenis. Oke. Ya. Yang kelaminnya sama ya maksudnya. Yang kelaminnya sama karena cara berpikirnya berbeda, cara bekerjanya berbeda. Kalau yang itu tadi long distance, terus kemudian diasuh oleh ibunya saja, nggak bisa juga. Masalahnya ayahnya berarti waktu memulai rumah tangga tidak menentukan visinya apa. Oke, nanti kita bahas lagi nih. Aduh, jadi panjang sekali. Tapi ini berarti memang kalau mau punya anak intinya adalah emang harus dipikirin semuanya ya. Sebelum punya anak. Ya. Sampai nanti kalau pekerjaannya sibuk berarti anaknya harus gimana. Itu kompromi yang tidak pernah ada. Karena kita prinsipnya jalanin aja lah. Nanti tuh ada jalannya ke depannya. Itu sembarangan. Sembarangan katanya kalau seperti itu. Yaudah, nanti kita akan balik lagi pemirsa dan kita akan cari tahu sebenarnya apa sih dampak psikologis seorang anak cewek ataupun cowok ketika tidak adanya sosok ayah. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi. Bahasana Basi. Untuk ayah tercinta, aku ingin. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Kalau gitu sekarang langsung saja nih, dampak psikologis yang akan ditimbulkan baik untuk anak cewek maupun cowok ketika kurangnya ada sosok ayah dalam tumbuh kembangnya mereka. Baik. Sebetulnya banyak sekali ya Cipan sama karena oleh sebab itu baiknya di Google saja ayah dan kemandirian, ayah dan apa. Kalau ayah dengan pergaulan sekarang ini, misalnya ayah dengan seks bebas, kekurangan ayah pada anak laki ataupun perempuan, laki akan nakal, kemudian agresif, akan mudah kena narkoba dan seks bebas. Anak perempuan akan depresi dan seks bebas. Gitu. Nah sekarang kalau kita mengatakan angka-angka statistik kan hanya mengukur tragedi, tapi tidak mengukur berapa pedihnya ya rasa dan jiwa anak yang tidak memiliki ayah atau yang fatherless. Jadi yuk kita bikin setiap hari ayah. Setiap hari adalah hari ayah. Beri tepuk tangan dong untuk Ibu Eli dan juga untuk semua bintang tamu saya di sini. Terima kasih banyak. Ya udah, berarti makin penting kalau misalkan yang namanya peran ibu, peran ayah, ya dua-duanya memang penting buat kehidupan dua-duanya anak. memang penting, betul. Jadi semoga dengan acara hari ini semakin sadar kalau memang walaupun ayah lelah bekerja, itu bukan alasan Anda tidak meluangkan waktu kepada anak. Ingat, itu bukan alasan. Kamu sebagai sama aku ya? Iya, enggak. Sebagai siapa sih? Dia amar gue, enak aja. Kita ketemu lagi besok di Bahasa Basi, Bahasa Basi nih. Bye-bye. Love you, Nah. Yes, I do. Yes, I do. You are my hero, and you're always in my dreams.